You see everything, you see every part, you see all my light, and you love my dark. You dig everything, of which I am ashamed. There's not anything to which you can relate, and you're still here. Ya masih di intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo. Kita lanjut lagi nih Nak ya. Ya. Sebenarnya tadi daycare itu solusi nggak sih Mbak Cassandra sebenarnya untuk merawat si baby? Ya akhirnya memang dengan segala kesibukan, keterbatasan, kebutuhan yang memang sangat solutif ya bagi problematik ini gitu. Apalagi memang banyak perusahaan kemudian juga menyediakan itu sebagai solusi supaya karyawannya bisa tenang di kantor dan lain sebagainya. Tetapi di satu sisi kan kita akhirnya membedakan ada daycare yang memang dikelola oleh perusahaan, jadi ada tanggung jawab moral juga kepada karyawan. Sementara ada daycare yang sifatnya Sebagai lahan bisnis. sebagai lahan bisnis ya. Nah, sama dengan si yayasan itu tadi, seharusnya si Yogi aja mereka juga industri yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan tentu saja harus punya standar-standar. Tapi kenyataannya kita di Indonesia kan belum ada, bahwa sebenarnya pada saat dia merekrut harus ada seleksi, harus ada minimum requirement, lalu kemudian ada lisensinya barangkali, karena megang anak tuh kan harus punya kualifikasi tersendiri dan tentu saja tidak bisa lisensi yang satu untuk berseumur hidup ya, tetapi harus bisa diperbaharui. Artinya dia harus bisa menunjukkan kinerjanya dia gitu, apakah selama rentang waktu tertentu dia bisa perform sesuai itu. Karena kalau tidak, dia punya izin sekali aja belajar babysitter, lalu kemudian dia tidak pernah berlatih sama sekali, terus kemudian beberapa tahun dia masih mau kerja lagi, kan seharusnya tidak demikian. Jadi harusnya negara kita bisa membuat aturan yang khusus terhadap itu. Kenapa? Karena masyarakat banyak taruhannya. Iya kalau misalnya ternyata penyedia layanan ini punya tanggung jawab ya. Tapi kalau ternyata dia tidak bertanggung jawab, lalai gitu ya, abai ya, bahwa ada orang-orang yang akhirnya memang punya niat buruk atau memang tidak mampu sehingga akhirnya yang menjadi korbannya anak-anak kita. Nah, kita juga akhirnya selama belum diatur oleh negara, ya tentu saja harus orang tuanya lah yang menjaga. Jadi kayak tadi mencari-cari yang bagus, lalu waiting list kan gitu ya. Nah, akhirnya masuklah ke daycare Bertua Indah gitu kan. Ada juga nih seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ketika memang tidak percaya dengan babysitter, daycare di Indonesia juga belum ada lisensi yang benar-benar menjamin itu semua. Harusnya orang tua bersikap apa untuk merawat sang baby di tengah kesibukan kedua orang tua yang bekerja? Ya memang ini adalah suatu kondisi yang sangat sulit ya. Yang jelas sih bukannya saya tidak mendorong para perempuan untuk bekerja, tidak, tetapi tentu saja ada prioritas ya, bahwa ini sendiri saya juga mengalami kan, di masa lalu itu ketika saya harus mengurangi kegiatan, bahwa memang selama belum menemukan yang tepat, bukan yang nggak boleh kerja, tidak. Perempuan harus bisa bekerja, tetapi tentu ada masanya yang memang prioritasnya memang untuk anak dulu nih gitu ya. Mungkin harus menurunkan sedikit pekerjaannya sampai bisa menemukan yang cocok, yang bisa dipercaya dan sistemnya sudah terbentuk. Karena biar bagaimanapun di tangan perempuan lah ya, bapak-bapak juga sih, di tangan orang tua lah anak-anak ini nanti ke depan, masa depannya seperti apa, bahwa mereka harus aman, nyaman, cerdas, dan tentu saja kualitas psikologisnya juga harus terjamin. Ya, Oke. sudah ada ada telepon. Mbak Cassandra dan juga Mbak Karin. Selamat pagi. Intermezzo dengan siapa di mana? Dengan Pak Yusa. Pak Yusa? Pak Yusa, iya. Di mana Pak? Di Jakarta. Di Jakarta. Silakan Pak Yusa. Iya, ini mau nanya, kan kalau misalnya anak saya ini masih kecil, saya tidak punya CCTV di rumah. Nah, gimana caranya mengetahui kalau anak saya ini misalnya sudah dikasarin atau enggak, meskipun secara fisik tidak kelihatan ada memar atau apa. Nah, gimana caranya kita mengenali bahwa ini sudah ada perlakuan kasar nih ya, sehingga kita harus antisipasi sama yang babysitter kita gitu. Oke. Terima kasih Pak Yusa dari Jakarta ya. Nah itu bagaimana tuh Mbak Cassandra? Misalnya di rumah tidak ada CCTV, terus mau tanya bahwa anak-anak tuh tapi anak juga nggak memar ya, memar. Itu cuma gimana khawatir yang namanya. Iya. Pertanyaannya bagus banget. Tapi nanti jawabnya nanti. Kita iklan dulu nih, banyak iklannya Mbak ya. Usai jeda jawabannya Pak Yusa nanti akan diberikan oleh Mbak Cassandra. Saat lagi tetap di Intermezzo. Banyak info, Gak gak bikin kepo. My heart stereo,
It's for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, 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 oh. Make me your radio. Turn me up when you feel low. This melody was meant for you.